Yang lagi hot di tahun 2022 bulan April ini adalah figur satu ini yang sangat keren, yaitu Batman Dark Detective dari McFarlane. Tanggal 25 kemarin baru rilis di Toys Kingdom kawan-kawan. Dan ini harganya Rp450.000. Biasanya di Toys Kingdom itu harga mainan sekitar Rp350.000 ya. Tapi entah kenapa yang baru muncul atau baru rilis minggu ini harganya naik 100.000 jadi 450.000, dan ini saya beli seharga itu 450.000. Lumayan terasa sih buat saya, dari yang biasanya 3,5 tiba-tiba harus bayar 450.000. Tapi oke, nggak apa-apa, karena ini figur memang sudah saya incar dari awal ketika diperkenalkan di websitenya McFarlane ya. Jadi ini figur memang beda dari figur-figur Batman pada umumnya, karena mulai dari fisiknya secara sekilas aja sudah keren, apalagi kalau kita bicara tentang detail dari figur ini. Nah teman-teman semua, saya ingin ajak kalian untuk melihat secara langsung ya melalui channel saya ini, bagaimana figur ini layak untuk kalian pertimbangkan menjadi wishlist di tahun 2022, atau bahkan mungkin bisa sesegera mungkin kalian miliki sebelum figur ini menjadi figur yang rare. Info bocoran dari teman saya yang ada di Toys Kingdom, khususnya di tempat saya atau di Pekanbaru ini, hanya masuk 3 piece. Jadi udah saya ambil tinggal 2 piece. Nggak tahu kalau di kota-kota lainnya apakah sama ataukah lebih banyak, saya nggak tahu. Cuman di tempat saya, di daerah saya hanya 3 piece. Artinya barang ini benar-benar sangat-sangat limited, sangat-sangat terbatas. Jadi kalau nunggu diskon lama-lama ya siap-siap aja nggak kebagian barangnya. Nah teman-teman semua, di dalam paket pembelian kita hanya dapat ini aja ya. Figur yang pertama ini figur utama, dan aksesorisnya kita cuma dapat ini. Tangannya kita cuma dapat 2 ini tanpa ada tangan cadangan atau alternatif handnya nggak ada. Jadi menurut saya sih worth it, nggak apa-apa, nggak masalah kalau nggak dapat tangan, dan juga aksesoris ini juga satu ini nggak masalah, karena tangannya yang ini sudah jauh lebih baik dari tangan-tangan McFarlane yang lainnya, khususnya yang ini menggenggam. Biasanya tangannya McFarlane itu umumnya kiri kanannya itu bentuknya seperti C gini ya, seperti untuk menggenggam sesuatu. Tapi yang ini kali ini beda, dan ini juga buat saya oke, nggak masalah. Nah kawan-kawan semua, saya ingin ajak kalian untuk melihat figur ini. Detailnya seperti ini dari depan ya, mulai dari kepala, dari tanduknya keren juga, wajahnya, mimik wajahnya juga oke ya, mimik wajahnya juga keren. Kemudian jubahnya, celananya, pinggangnya di sini ada variasinya juga oke. Lututnya dan bootnya juga sangat-sangat menarik dari sisi penampilan di depan. Lalu kalau di belakang seperti ini kawan-kawan, ini bahannya plastik tapi bagus punya, dan warnanya itu menarik sekali karena ada kombinasi antara coklat dan seperti putih keabu-abuan gitu, sehingga menambah kesan ini seperti mainan mahal lah kira-kira gitu. Walaupun harganya 450.000 ya. Nah ini yang menarik bagi saya, kenapa saya pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk memaksakan diri, tanda kutip ya, memaksakan diri untuk beli ini. Karena yang pertama dari HS-nya, HS Club-nya ini dia beda daripada HS-HS yang lain. Biasanya HS Batman itu di telinganya ini semua full. Jadi hanya wajahnya di sini aja yang kelihatan, kalau hanya bagian mulutnya yang kelihatan kalau di helm-helm atau kalau di di topeng-topeng Batman lainnya. Tapi yang ini beda. Ini telinganya nggak tertutup dengan topeng. Lalu mimik wajahnya juga menarik, karena ini seperti lagi beringas gitu ya, lagi marah, lagi pose untuk berantem juga oke, lagi kayak geram gitu juga sangat-sangat oke. Itu
Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok pada akhirnya saya memilih figur ini? Karena warnanya dari setelan jubahnya ini keren sekali. Ada coklat, ada abu-abu, celananya hijau seperti ini. Ya, dikombinasi dengan gradasi bootnya yang juga agak hijau gelap. Ini agak hijau terang, hijau gelap. Lalu tangannya menggunakan sarung tangan warna hitam. Jadi kombinasi warnanya ini sangat menarik dan memuaskan lah untuk dilihat kawan-kawan. Lalu pilihan kenapa kok saya ambil ini adalah, kalau kalian perhatikan dengan detail, biasanya McFarlane itu pada bagian tangan kanan, ini tangan kiri ya, tangan kanannya dia, kaki kanan sama kaki kiri itu umumnya di McFarlane itu ball joint-nya itu kelihatan. Ya, saya kasih contoh sama kawan-kawan semua. Batman yang saya punya ini. Ya. Ini Batman yang saya punya. McFarlane juga. Cuman sudah saya tambahkan ini, jubah ini, cape-nya ini dari Batman metal. Batman metal saya copot, dia punya cape-nya ini, lalu saya pasang di sini. Nah, yang saya maksud tadi itu ini kawan-kawan. Ball joint-nya ini, McFarlane yang lama ini kelihatan sekali nih lu bola-bolanya ini kan. 1, 2, ini bola-bolanya kelihatan sekali. Apalagi di kakinya nih. Nih, di kaki kalian lihat nih. Mana ini, nggak nampak ya? Nggak kelihatan ya? Ngeblur ya. Nah, ini dia. Pokoknya inilah, kalian lihat di sini dia begitu begitu kelihatan ball joint-nya ini. Kaki kanan, kaki kiri juga sama kelihatan nih. Jadi kalau dilihat sekilas, ini figur ini sebenarnya udah keren. Tapi dia punya kelemahan. Ya, yang harus kalau misalkan teman-teman motret, ini harus disembunyikan sebaik-baiknya. Ini juga kaki ini harus disembunyikan sebaik-baiknya. Kalau enggak nih, lihat nih, kelihatan kan jaraknya ini. Nah, ini figur yang saya maksud dengan ball joint yang nggak saya suka sebenarnya, tapi karena figurnya oke ya saya ambil aja, saya beli aja gitu. Tetapi kawan-kawan, di seri yang ini, Batman Dark Detective ini, semuanya sudah berbeda jauh dari yang saya sebutkan tadi itu. Kalian lihat ya, di sini tuh udah nggak ada ball joint-nya. Maksudnya sudah disembunyikan di antara sarung tangannya. Kalau yang ini tadi masih ada, kelihatan sarung tangannya nggak full. Tapi yang di sini full sampai ke dalam sini. Jadi ball joint-nya sudah nggak kelihatan. Itu kerennya. Yang pada akhirnya saya bilang saya harus punya figur ini. Walaupun terpaksa harus bongkar celengan, ya walaupun terpaksa harus ya menelan selera makan yang enak-enak demi memiliki figur ini. Dan yang kedua, di bagian kakinya juga ball joint-nya sudah tertutup oleh sepatu boot. Ini yang membuat figur ini, boleh saya katakan, menurut saya sempurna untuk ukuran McFarlane. Sempurna sekali dibandingkan yang satu ini yang saya sebutkan tadi itu. Lihat nih bedanya nih, kalau dari depan atau dari samping, lihat ya. Bedanya jauh sekali. Ini masih kelihatan jaraknya ini, ball joint-nya. Tapi kalau ini sudah sangat sempurna dengan harga 450.000 ya. Jadi teman-teman, kalau harga 450.000 ini kalian masih anggap ini mahal, coba pegang langsung figur ini, maka asumsi kalian tentang 450.000 itu mahal pasti akan sirna. Karena apa? Worth it banget untuk kalian miliki. Itu dia. Namun secara kelemahan, ada beberapa review-review di luar sana mengatakan ini shoulder ya. Pokoknya pundaknya ini saya kurang paham namanya. Shoulder armor atau shoulder pad ya, nggak ngerti saya. Itu kan kalau bawaannya dari McFarlane itu dia keluar gini. Nih di depan, di atas ini. Kalau kalian perhatikan kawan-kawan, ini biasanya di atas ini. Memang untuk diangkat ke sini memang agak sedikit riskan karena nggak bisa maksimal. Tapi saya akalin.
Saya coba oprek-oprek, saya akalin tuh saya temukan begini. Ya, dimasukkan ke dalamnya. Itu juga oke. Nggak ada masalah. Toh kalau di foto saya yakin orang nggak terlalu perhatikan yang ada di sini. Apalagi diposting di Instagram. Orang biasanya cuma lihat 3 detik, dia akan skip itu foto. Nah, boleh di sini, boleh di dalam begini, itu terserah selera kawan-kawan semua. Kalau buat saya, dua-duanya nggak ada masalah. Sesuaikan aja dengan kebutuhan pose masing-masing figur atau masing-masing kalian yang punya figur ini. Lalu kawan-kawan, saya ajak teman-teman atau saya ajak kalian semua untuk melihat artikulasi dari figur ini. Yang pertama, kepala itu hanya begini aja ya, nggak bisa maksimal karena ya mungkin kepentok sama yang di belakang ini. Jadi memang nggak bisa maksimal, tapi turunnya juga seperti ini. Lalu pinggangnya, ini ada 2 di pinggang sini dan di dadanya sini. Itu bisa nunduk sekian dan ke atasnya seperti ini, dan nggak bisa maksimal karena apa? Karena ya kita tahu sama-sama ini menghalangi geraknya untuk dongak ke belakang gitu kira-kira. Lalu seperti biasa McFarlane, join bawahnya seperti ini andalannya McFarlane, dan saya rasa ini juga sangat bagus untuk kelas McFarlane ya. Lalu kakinya atau betisnya, ini lututnya bisa dilipat atau ditekuk sejauh ini kawan-kawan, dan ini berlaku untuk kaki kiri maupun kaki kanan. Ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, nggak bisa terlalu jauh karena kena bagian kolor belakangnya ini. Lalu tangan, kalau misalkan ininya dimasukkan ke dalam, ya dia bisa lebih mudah dibandingkan kalau ini ada di luar, dia tertahan. Saya sih kalau untuk pose-pose tertentu mungkin pastinya saya akan masukkan ke dalam. Nah, apakah ini bisa dilepas? Pertanyaannya itu, jawabannya bisa. Copot tangannya kiri dan kanan, ini bisa dibuka. Ya, bisa dibuka. Kalau kalian punya figur-figur McFarlane yang lain yang cocok untuk dimasukkan ini ya cocok, boleh-boleh aja. Tapi di belakang ini ada semacam penguncinya yang harus dilepas juga. Nah teman-teman semua, secara singkat saya kasih lihat sama kalian figur ini, dan mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat dan tidak bermanfaat ini bisa membuat teman-teman itu paling tidak ada sedikit gambaran tentang figur dari McFarlane Dark Detective ini. Kalau teman-teman tanya sama saya, worth it enggak? Saya cuma mau bilang satu, worth it banget. Jangan ragu, segera miliki sebelum barang ini rare di pasaran. Ya, jadi buruan aja dibeli, dihunting sebelum barang ini menjadi langka di pasaran. Karena kalau kita beli satu ini, kita buat foto-foto 2-3 tahun masih oke sekali. Ya, modelnya itu nggak deso, nggak ketinggalan zaman, maksudnya nggak monoton. Modelnya dia keren sekali. Jangan lupa follow Instagram toysfoto.id untuk foto-foto receh saya. Dan juga kalau kalian suka dengan channel ini, bantu subscribe, like, dan komen. Apa yang kalian ingin tanyakan aja di kolom komentar. Nanti ke depannya saya akan buatkan video khusus untuk teman-teman semua yang mengajukan pertanyaan atau ingin belajar foto atau bertanya tentang dunia fotografi. Dengan senang hati saya akan membantu teman-teman semua untuk kita belajar bersama-sama. So, thank you dan tetap berkarya.